Pencurian motor terjadi di sejumlah daerah. Dalam aslinya, komplotan pencuri motor makin nekat. Lantas, motor seperti apakah yang paling diincar para pelaku kejahatan? Ikuti ulasannya. Curanmor itu pasti akan terus ada dan berulang. Yang mungkin baru adalah modus dan metode pelaku saat melakukan aksinya. Motor mana yang paling cepat, yang laku di pasaran, itu yang akan selalu jadi incaran. Ya, kunci ganda. Kedua, ya jangan taruh motor sembarangan, udah itu aja. Harus lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan karena kadang-kadang kan lengah. Bisa menggunakan kunci ganda dan menaruh kendaraannya lebih pada tempatnya. Pencurian motor tak ada habisnya. Para pelaku leluasa gentayangan mencuri motor warga. Akhir-akhir ini, komplotan pelaku curanmor bermunculan di sejumlah daerah. Di Sawangan, Depok, Jawa Barat, 3 pelaku curanmor terekam CCTV. Menggotong motor warga melewati portal sebuah perumahan. Pencurian terjadi pada 22 April sekira jam setengah 4 dini hari. 2 hari kemudian di Bengkulu, 2 pelaku curanmor menggasak sepeda motor warga yang diparkir di depan rumah. Pencurian terjadi dalam hitungan detik. Di Kuningan, Jawa Barat, 2 pencuri membawa kabur sebuah motor yang diparkir di pinggir jalan. Namun, akhirnya warga dapat mengejar dan menangkap pelaku. Motor merupakan kendaraan favorit masyarakat, tapi motor juga kerap jadi sasaran pelaku kejahatan. Kriminolog Bakti Eko menyebut kejahatan curanmor tak mudah dihentikan, lantaran mudah ditiru dan diajarkan pada pelaku lain. Selain itu, sejumlah faktor menjadikan pelaku kejahatan mencuri motor. Pencurian kendaraan bermotor, motor terutama ya, itu adalah salah satu jenis kejahatan tradisional. Dia sudah ada sejak lama dan mudah direplikasi. Jadi, berangkat pada fakta ini, maka curanmor itu pasti akan terus ada dan berulang. Yang mungkin baru adalah modus dan metode pelaku saat melakukan aksinya. Salah satunya dia mudah untuk dipindah tangankan. Banyak wilayah-wilayah non-urban itu memang penegakan ketertiban berkendaranya itu lumayan agak longgar. Termasuk misalnya pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan. Motor ini bisa dijual secara terpisah per bagian-bagian kendaraan tersebut. Itu juga mudah untuk dipreteli gitu ya, mudah untuk dibongkar pasang sehingga pasarnya juga memang nggak akan pernah berhenti nih. Pengamat otomotif Aris Harvenda menambahkan, perputaran jual beli motor yang cepat menarik minat pelaku kejahatan. Perputarannya itu lebih cepat, memungkinkan percepatan bukan hanya mengambil barangnya, tetapi bagaimana si pelaku ini bisa langsung segera menjual barangnya. Jadinya dia tidak akan terdeteksi oleh teman-teman dari kepolisian. Dari berbagai kasus pencurian motor yang viral di media sosial, para pelaku beraksi di tempat-tempat yang minim pengawasan. Sebenarnya tempat-tempat dimanapun ya, dia bisa di parkiran rumah, bisa di tempat parkir pusat-pusat perbelanjaan, atau dimanapun dengan pengawasan yang minimal. Siapa saja yang diharapkan mengawasi, baik minim pengawasan dari pemilik, minim pengawasan dari petugas, maupun minim pengawasan dari masyarakat umum. Semakin minim pengawasan di suatu tempat, maka situasi tersebut semakin menguntungkan bagi pelaku. Jadi poinnya ada pada pengawasan. Selain itu, pencuri juga akan mengincar motor yang laris di pasaran, tapi minim fitur keamanan. Betul, motor mana yang paling cepat, yang laku di pasaran, itu yang akan selalu jadi incaran. Yang kedua,
motor dengan proses pencurian paling cepat, mudah gitu loh. Nah, udah, dan itu ya minum teknologi sih biasanya. Motor-motor itu minum teknologi. Sebelum beraksi, para pelaku curanmor terlebih dahulu mengamati situasi. Para pelaku yang berkeliling melakukan pengintaian mestinya bisa diketahui warga, lalu dipelajari guna menentukan langkah antisipasi. Lazimnya polanya memang seperti itu ya. Biasanya pelaku menggambar dulu, menargetkan, membaca situasi rumah atau tempat lokasi motor yang akan dicuri. Pada pukul berapa pemilik akan lengah, pada jam berapa, pada hari apa masyarakat itu tidak memperhatikan tempat tersebut, dan kapan waktu terbaik untuk pelaku melakukan aksinya. Jadi pra kejadian itu lazim para pelaku melakukan pengintaian ya, terhadap target. Bagi masyarakat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tindak pencurian motor. Tingkatkan pengamanan di lingkungan perumahan. Jangan memarkir motor sembarangan, parkir pada tempat yang disediakan. Kunci stang ke arah kanan, gunakan kunci pengaman ganda. Pasang alarm untuk mengejutkan pencuri. Dan pasang GPS tracker untuk mengetahui lokasi motor Anda jika dibawa kabur pencuri. Tingginya penggunaan motor dalam aktivitas sehari-hari masyarakat diharapkan selalu diimbangi dengan fitur keamanan pada produk kendaraan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para produsen di tengah munculnya para pelaku kejahatan yang mencari celah kelemahan pada setiap produk motor yang diluncurkan. Fitur-fitur keamanan itu memang harus terus-menerus diperbarui, harus terus-menerus dimutakhirkan. Teknologi yang berkembang itu harus dimanfaatkan, harus digunakan untuk menciptakan situasi atau menciptakan ruang yang aman untuk kita semua, termasuk dalam konteks kendaraan bermotor. Makanya dari mulai paling sederhana adalah alarm berbunyi, terus kemudian ada beberapa steps untuk melakukan kontak atau menyalakan kendaraan. Itu kan sebenarnya juga bagian dari pengayaan fitur-fitur keamanan dalam kendaraan. Ketika produsen mengembangkan teknologi keamanannya saja, pelaku itu akan ngulik ya, pelaku akan mencari celah, apalagi kalau produsen tidak mengembangkan fitur-fitur keamanan. Akan semakin rentan customer pada akhirnya menjadi korban kejahatan. Tentu, yang paling utama dalam mencegah pencurian motor adalah kehati-hatian dan pengawasan kita sebagai pemilik motor. Saudara, agar tidak menjadi korban curanmor, ada beberapa hal mendasar yang harus dibiasakan. Pertama, jangan parkir kendaraan sembarangan. Parkir di tempat yang sudah disediakan tentunya. Kemudian, kunci stang ke arah kanan untuk menutupi tempat kunci. Dan gunakan kunci ganda untuk menghambat tindak pencurian. Selain itu, Anda juga bisa menambah sistem keamanan pribadi di kendaraan Anda. Ingat, kewaspadaan kita menutup kesempatan pelaku. Dian Silitonga, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.